Hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan pendidikan agama Islam di Alam Melayu, Sumatera Utara. Pertama-tama kita perlu pisahkan ya, untuk lebih mudah memahami secara kultural ya. Alam Melayu itu di Sumatera Utara terbagi menjadi yang pertama bagian Alam Melayu sekitar daerah Sumatera Utara bagian selatan, Sumatera Utara bagian utara. Kenapa penting? Karena orang Melayu di pantai utara itu terdapat perbedaan budaya dengan orang Melayu di pantai bagian selatan gitu ya. Misalnya begini, di utara itu kan Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Asahan gitu ya, dan sebagainya. Kalau di selatan itu adalah orang Melayu Barus, orang Tapanuli gitu. Proses Islamisasi, modernisasi Islam dalam dua zona itu juga berbeda. Orang Melayu di pantai utara itu Islamisasinya terjadi dan modernisasi Islamnya terjadi pada sedikit banyak pengaruh daripada dominasi Kesultanan Aceh Darussalam waktu itu ya, abad-abad 16 sampai 18-17 gitu ya, yang membuat geliat Islam di sana semakin berkembang. Apalagi mereka diapit oleh Melayu Riau yang juga Islamnya sangat kuat, sehingga ini sangat mempengaruhi bagaimana pergerakan Islam, pemikiran Islam, dan kemudian pendidikan agama Islam di pantai utara itu menjadi berbeda dengan pantai di selatan seperti di Tapanuli dan di Barus. Barus itu agama Islamnya sudah berlangsung sangat lama begitu ya, sekitar abad 13 ya. Itu Islamisasi sudah ada di sana dan agama Islam di sana lebih bercorak esoterik ya. Pengaruh-pengaruh memang dari perkembangan Islam di Pasai itu berhubungan dengan bagaimana Islam berkembang di wilayah Singkil. Perkembangan Islam di Singkil itu mempengaruhi perkembangan Islam di Barus, dan Islam di Barus itu sudah berlangsung lama. Sementara di pedalaman itu masih orang-orang animis dulu ya, di bagian-bagian pedalaman Sumatera Utara. Kemudian abad-abad ke-18 itu orientalis mencoba untuk melakukan kristenisasi di wilayah Sumatera Utara. Berulang kali gagal, sampai orang-orang Islam esoterik di daerah Barus dan Tapanuli itu membantu misionaris Kristen untuk mengkristenkan orang-orang Batak yang di Sumatera Utara bagian tengah. Makanya hingga hari ini itu di Sumatera Utara bagian tengah itu banyak orang Kristen gitu ya. Dan uniknya secara kultural landscape-nya kita lihat, dengan masuknya agama Kristen di Sumatera Utara, itu meskipun wilayah pedalaman ya, perkampungan, tetapi gaya hidupnya modern. Itu karena memang agama Kristen yang masuk ke Sumatera Utara itu adalah agama Kristen dari Eropa, sehingga ada nuansa modernismenya. Jadi kita lihat orang berpakaian cantik di hari Minggu, kemudian mereka punya pola pikir yang berkembang. Itu adalah bagian daripada kontribusi agama Kristen kepada orang-orang di Sumatera Utara bagian tengah. Mengenai orang-orang Tapanuli itu banyak yang Islamnya itu dari Barus, kemudian arus Islamisasi itu diperkuat oleh bagaimana kuatnya orang Islam di Sumatera Barat begitu ya. Mereka diapit oleh Sumatera Barat dan Barus begitu ya, sehingga Islamisasinya menjadi kencang juga. Dan ini membuat ya, kita tidak bisa lepaskan bagaimana Islamisasi Sumatera Utara dan perkembangan pendidikannya dari kondisi Islamisasi dan pergerakan Islam sosial di Sumatera Barat, yang mana waktu itu ada kontestasi ya antara orang modernis dan orang tradisional. Tradisional itu salah satu garisnya itu adalah Syekh Burhanuddin Ulakan yang merupakan murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkili gitu ya. Kemudian pendidikan tradisional terus bersanad begitu ya, sampai salah satunya adalah Syekh Jamin Jaho. Kemudian muridnya itu adalah Syekh Abuya Mudawali, yang nanti Abuya Mudawali pergi ke Aceh Selatan dan mengembangkan Islam tradisional di Aceh Selatan, dan itu berdampak ke seluruh Aceh begitu. Nah, jadi begitu riwayat sanad ya yang bisa dipahami, yang bisa saya pahami dari
bagaimana perkembangan Islam tradisi. Kemudian di sana juga di Sumatera Barat terjadi modernisasi Islam yang sangat luar biasa. Berdirinya Tawalib, Sumatera Tawalib, kemudian ada normal Islam, kemudian ada diniyah gitu ya, jamaah diniyah. Itu juga memiliki pengaruh terhadap modernisasi yang ada di Aceh nantinya, yang akan kita bahas kemudian, bagaimana landscape pendidikan di Aceh gitu ya. Seperti ada Normal Islam Institute di Birun misalnya, kemudian Normal Islam Institute itu bertransformasi hingga menjadi IAIN Araniri di Banda Aceh. Kemudian ada satu lembaga pendidikan tradisional yang sangat luar biasa di Sumatera Utara, itu adalah Purba Baru ya, yang ada di Spirok. Jadi saya waktu pergi ke Jakarta itu lewat naik mobil dengan melewati lintas tengah Sumatera, itu melewati dari situ. Jadi dari Siantar, kemudian ke Padang Sidimpuan, sampai ke Sipirok, sampai Bukit Tinggi gitu ya. Nah, di perjalanan itu di Sipirok ada sebuah pondok pesantren tradisional yang sangat luar biasa. Itulah pesantren Purba Baru yang pengajaran keislamannya sangat luar biasa gitu. Begitu kira-kira gambaran bagaimana di Sumatera Utara. Sementara pada bagian utara, yaitu misalnya di Medan, yang mana kota Medan ini sebenarnya adalah kota yang baru dibangun ya pada masa kekuasaan kolonialisme. Kemudian Kesultanan Delhi juga dipindahkan ke Medan gitu ya. Jadi perkembangan itu oleh perkebunan yang dibuat oleh orang Belanda di Medan, itu membuat orang-orang berbondong-bondong ya, orang-orang kerja kebun didatangkan utamanya dari Pulau Jawa dan daerah lainnya untuk bekerja di perkebunan tembakau, kemudian ada perkebunan karet selanjutnya mengikuti gitu ya. Dan ini menciptakan gelombang kedatangan yang lainnya, seperti kedatangan orang Cina untuk berdagang, datang pula orang Minang untuk berdagang, datang orang Aceh untuk mengajar, datang orang Tapanuli, Tapsel ya, juga orang Mandailing juga mengajar gitu ya. Jadi guru di sana telah dibuka lembaga pendidikan. Nah, perkumpulan orang-orang Tapanuli ini di Medan itu yang menerima modernisasi kemudian itu yang membuat kemajuan organisasi seperti Muhammadiyah, yang salah satunya dipimpin oleh Muhammad Said. Yang Muhammad Said ini juga pernah memimpin Sarekat Islam ya, yang oleh Hos Cokro Aminoto, yang mana nanti Sarekat Islam ini terpecah menjadi Sarekat Islam Hijau dan Sarekat Islam Merah, yang nanti memasukkan unsur-unsur komunisme ke dalamnya. Muhammadiyah berkembang ya karena pikiran modern dibutuhkan. Di Medan itu terjadi juga pergolakan wacana pemikiran, sehingga ada yang berpendapat perlunya ijtihad dalam pemikiran Islam untuk menjawab problem-problem baru dalam masyarakat. Ada juga yang mempertahankan sistem tradisi yang melarang ijtihad, apalagi ijtihad yang berlebihan, karena untuk menjaga tradisi keagamaan. Kemudian berdiri Jamiah Al-Wasliyah, yang merupakan ini didirikan oleh komunitas-komunitas orang Tapanuli Selatan ya, orang Mandailing gitu ya. Al-Wasliyah ini membuka sistem perdebatan ya, komunitas debat tentang keagamaan, tentang sosial yang terjadi, debating club namanya. Dan ini nanti yang memicu mereka untuk mendirikan banyak sekolah ya. Kita tahu sekarang Al-Wasliyah itu punya kontribusi besar dalam pendidikan, bikin sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Di Medan itu banyak karena pusat Al-Wasliyah berdirinya itu di daerah Medan gitu. Selanjutnya, ini pesantren Purba Baru tadi ya, yang berada di Tapanuli. Jadi kita bedakan ya bagaimana. Tetapi bagaimana keislaman di daerah Tapanuli itu sebenarnya sangat berpengaruh kepada bagaimana corak keislaman yang berada di Medan dan sekitarnya, atau di pantai utara itu ya, daerah Medan dan sekitarnya, misalnya Langkat gitu ya, atau di daerah Siantar gitu ya, atau di daerah Tanjung Balai misalnya gitu ya. Itu Medan dan sekitarnya. Kenapa? Karena banyak orang Mandailing dari awal itu, dari awal mendirikan Al-Wasliyah misalnya, itu adalah orang Mandailing. Ada juga orang-orang Batak Muslim belajar, utamanya yaitu mereka ramai yang belajar di Purba Baru, di Mustafawiyah itu. Kemudian jadi ulama besar, kemudian mereka mendirikan pesantren-pesantren modern di Medan gitu ya. Bagaimana semangat orang-orang
Mandailing itu untuk membangun tradisi pendidikan yang kuat di Sumatera Utara, khususnya di Medan kalau dalam konteks ini. Misalnya ada Buya Syekh Ali Akbar Marbun ya. Ini cukup terkenal beliau. Juga beliau adalah bagian daripada Suriah Nahdlatul Ulama. Beliau setelah dari Mustafawiyah itu pergi ke Arab ya, untuk belajar pada Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah seorang ulama mazhab Syafi'i paling dikenal ya, paling populer waktu itu gitu ya. Kemudian salah satu murid beliau adalah Buya Syekh Ali Akbar Marbun yang merupakan ulama Nahdlatul NU di Medan. Kemudian beliau mendirikan pesantren namanya Al-Kausar Al-Akbar ya. Itu tapi walaupun beliau berasal dari latar belakang pendidikan tradisional di Mustafawiyah, kemudian belajar kepada ulama mazhab Syafi'i di Mekah gitu ya. Kemudian beliau mendirikan pesantren yang modern begitu ya. Nah, yang pesantren yang terkenal di Medan itu biasanya pesantren modern ya. Di situ memadukan pelajaran-pelajaran agama, tetapi sistem agama yang dipelajari di pesantren modern itu beda dengan yang dipelajari di sistem tradisional, misalnya di Aceh, di Dayah gitu ya. Jadi kitab-kitabnya itu cenderung berbeda gitu ya. Misalnya kalau pelajaran, jadi ada 3 model ya, 3 bagian dalam kurikulum keagamaan di Sumatera Utara, di Medan, pesantren-pesantren di Medan secara umum itu, yaitu ilmu agama, pakai kitab-kitab, kemudian ada kurikulum dari Kemenak ya, biasanya mereka adalah MTS dan MA gitu ya. Kemudian pelajaran umum yang ada itu kan pelajaran umum ada di SMA dan di Sanawiyah gitu ya. Pelajaran-pelajaran agama misalnya seperti ilmu nahu, ilmu imla, insya, saraf, balaghah, mahfudhat, mutala'ah, khat lagi ya, yang corak-corak pelajaran pesantren. Itu bagian daripada agama gitu ya. Kemudian dalam nanti kalau di aliyah misalnya ada pelajaran-pelajaran lagi, misalnya ilmu ma'ani, ilmu bayani dan segala macam gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu kemenak seperti akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran hadis juga dipelajari gitu ya. Tetapi karena ini adalah pesantren, biasanya lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang tentang keagamaan. Itu kalau kelas 1 SMP-nya itu belajarnya kitab Akhlak Ilbanun misalnya gitu ya. Kemudian Bulughul Maram ya di kelas 3 Sanawiyah. Kemudian adalah Jawahirul Bukhari. Nah, pesantren modern itu biasanya umumnya menekankan kedisiplinan ya, dan bagaimana santri itu menguasai bahasa dengan baik, bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Pesantren di Medan tahun 90-an misalnya, itu penekanan bahasanya luar biasa ya. Kalau sekarang saya kurang paham ya. Kalau dulu 90-an itu kita 3 bulan aja di pesantren itu dijamin udah bisa bahasa Arab. Tahun dijamin bisa bahasa Inggris karena penekanan bahasa itu sangat kencang kalau di pesantren-pesantren yang ada di Medan. Ada lagi pesantren lain misalnya pesantren Nurul Hakim ya. Ini adalah itikat daripada Haji Abdul Hakim Nasution. Beliau punya mimpi yang besar, yaitu mendirikan sebuah pesantren modern yang itu pesantren yang tidak hanya mengedepankan ilmu keagamaan tapi juga melek terhadap ilmu-ilmu umum ya. Kita tahu ini pesantren ini, kalau ada orang Medan di sini pasti tahu Nurul Hakim. Itu lingkungannya sangat bagus. Ini pesantren ini juga dikenal karena santri-santrinya itu jago main bola kalau dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Kemudian memang tidak hanya rohani ya, jasmani sangat ditekankan di pesantren ini keunikannya. Yaitu fasilitas olahraganya bagus gitu ya, kliniknya aktif gitu ya, kebersihan ditekankan gitu ya. Jadi jasmaninya juga ditekankan karena itu bagian daripada tekanan Islam terhadap umat manusia gitu ya. Ada lagi pesantren Darul Arafah ya. Ini pesantren Darul Arafah ini sangat dikenal karena kurikulumnya itu betul-betul mengadopsi ya dan mereformulasi tentunya sistem KMI ya, Kuliah Mu'alim Islamiyah. Itu KMI itu berasal daripada Sumatera Tawalib ya. Yaitu sebuah sistem pendidikan Islam modern yang sangat luar biasa. Itulah sistem yang oleh Syekh Zarkasi dibawa ke Gontor, diterapkan di pesantren Gontor di
Jawa Timur. Kalau ada orang Gontor di sini pasti paham. Kemudian umumnya pesantren-pesantren di Medan itu sedikit banyak mengadopsi sistem KMI ini yang dari Gontor itu. Dan banyak orang-orang dari alumni Gontor itu kewajibannya itu adalah setelah tamat dari Gontor kita setahun ngabdi gitu ya. Mengabdi itulah baru Anda tamat gitu. Kalau enggak dikatakan tamat dari Gontor gitu. Nah, setelah Anda ngabdi setahun di pesantren-pesantren yang lain, itu banyak itu pesantren-pesantren di Medan orang-orang Gontor itu ngabdi di situ. Sehingga budaya Gontor yang penekanan bahasanya itu sangat penting gitu ya, tertularkan di Medan. Mudah-mudahan sampai hari ini masih seperti itu gitu ya. Jadi saya lihat kayak seperti Haji Abdul Hakim Nasution ini yang juga beliau berarti kalau Nasution kan berasal dari Tapanuli ya. Kemudian pendiri Al-Wasliyah juga Nasution ya, dari Tapanuli juga. Ini saya lihat memang orang Tapanuli ini punya semangat besar dalam mendirikan lembaga pendidikan beridentitas Islam gitu ya. Nah, semangat ini yang makanya pengaruh orang dari pantai selatan tadi atau bagian selatan Sumatera Utara kepada bagian utara Sumatera Utara itu sangat besar gitu ya. Dan seperti ini ya, pendirian dari saya baca-baca itu dari pendiri Nurul Hakim, itikadnya sangat besar mendirikan Nurul Hakim. Kemudian pendiri Rodatul Hasanah itu sangat kuat tekadnya, bahkan dibantu oleh warga gitu ya untuk penginapan santri dan segala macam hingga besar seperti sekarang ini. Jadi niatnya sangat besar, dan niat ini juga rupanya ada di daerah Langkat gitu ya, semangat pengembangan pendidikan Islam ya. Di Langkat ya juga sangat banyak pesantren modern yang walaupun mendirikan pesantren ini menjadi ciri khas di Sumatera Utara. Salah satunya adalah meskipun pendirinya itu banyak yang berasal dari latar belakang tradisional ya, seperti banyak daripada ulama dari NU gitu ya yang di Sumatera Utara, tetapi pesantren yang didirikan itu bernuansa modern ya, karena mereka memasukkan kurikulum-kurikulum umum ya, pelajaran-pelajaran umum dipadukan dengan pelajaran-pelajaran pesantren dan kadang-kadang dengan pelajaran-pelajaran madrasah bagi yang aliyah atau sanawiyah begitu ya. Nah, salah satunya misalnya di pesantren Babu Salam ya di Teluk Bakung. Kemudian ada pesantren Tajus Salam di Besilam. Ada pesantren Darus Saadah di Pakalan Susu. Kemudian ada pesantren Tahrikat Naqsyabandiyah di Padang Tualang. Kemudian ada pesantren Ulumul Quran di Stabat. Banyak pesantren modern di Stabat, di Langkat ya, di Kabupaten Langkat. Yang salah satunya pendidikan yang ada di Langkat itu yaitu kita kenal yaitu Stai JM ya. Stai JM ini dia punya tradisi panjang ya, yaitu bagaimana Sultan Langkat waktu itu yang berpusat di Tanjung Pura itu punya semangat besar untuk menggerakkan pendidikan di Langkat ya. Raja Langkat itu cepat ya menyerap modernisasi sehingga negerinya itu cepat maju ya, sehingga bagaimana berpolitik dengan cara yang bijak dan cerdas sehingga mereka mampu memajukan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat, dan salah satu hasilnya adalah berdirinya banyak madrasah di Tanjung Pura dan sekitarnya. Misalnya tahun 1892 saja sudah ada misalnya Madrasah Maslurah. Kemudian Madrasah Aziziyah 1914, kemudian Madrasah Mahmudiyah 1921. Banyak lagi madrasah-madrasah lainnya. Semangat dari Sultan Abdul Aziz inilah yang membuat madrasah itu maju dan berkembang. Peduli terhadap bagaimana modernisme yang masuk waktu itu. Kemudian juga sangat peduli dengan bagaimana Islam itu perlu dipertahankan sehingga cepat berdiri madrasah di Langkat ini, khususnya di daerah Tanjung Pura. Sampai sekarang pun keunikan Tanjung Pura itu adalah ini mempertahankan tradisi dari sejak lama ya di Tanjung Pura itu ya. Min sampai mannya itu satu di semangat modernisasinya luar biasa ya, kepedulian warga, masyarakat dan tokoh-tokoh di sana terhadap modernisasi pendidikan itu sangat penting gitu ya. Dan ini semangat ini diawali oleh semangat Sultan Abdul Aziz dulu ya, bagaimana memajukan pendidikan. Nah,
semangat memajukan pendidikan dan pengembangan SDM ini di kawasan Kesultanan Langkat, khususnya di Tanjung Pura ini, yang membuat seorang legenda sejarah legenda sastra di Indonesia, yaitu Amir Hamzah ya, yang beliau sebenarnya sudah menjadi tokoh pergerakan di sana di Jakarta, tapi diminta pulang ke Langkat untuk membangun SDM di Langkat gitu ya, dan beliau pulang. Saya kira sekian saja bagaimana gambaran landscape daripada perkembangan pendidikan agama Islam di Sumatera Utara dengan referensi yang saya dapatkan tidak terlalu banyak.